Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miaudina. Di sini saya akan membahas mengenai letak dan susunan medula spinalis. Sumsum tulang belakang atau medula spinalis berada memanjang di dalam rongga tulang belakang, mulai dari ruas-ruas tulang belakang hingga ruang tulang pinggang kedua. Sumsum tulang belakang langsung bersambungan dengan otak bagian bawah. Di dalam sumsum tulang belakang terdapat sel-sel saraf sensorik dan sel-sel saraf motorik. Sumsum tulang belakang berfungsi untuk menghantarkan rangsangan saraf ke otak. Sama halnya dengan otak, sumsum tulang belakang juga dibungkus oleh selaput yang disebut meninges. Meninges terdiri atas 3 lapisan, yaitu yang pertama durameter. Durameter berupa selaput yang melekat pada tulang. Yang kedua piameter. Piameter yaitu selaput yang melekat pada permukaan sumsum tulang belakang. Yang ketiga, arachnoid, yaitu selaput yang terletak antara durameter dan piameter. Sekian yang dapat saya sampaikan. Baiklah, saya Fani Mutiara Aprila dengan NIM 203062 akan menjelaskan materi tentang bagian-bagian dari medula spinalis. Jika dilakukan pemotongan melintang, maka akan terlihat sebuah susunan sumsum tulang belakang yang terbagi atas 2 bagian, yaitu bagian abu-abu yang berbentuk kupu-kupu dan bagian putih yang mengitari bagian abu-abu. Yang pertama adalah bagian putih atau substansia alba, yang terdiri dari serabut saraf yang disebut dengan akson, yang memanjang naik serta turun di sepanjang medula spinalis. Tiap-tiap kelompok akson itu membawa informasi tertentu yang dikomunikasikan dengan otak, sementara yang turun akan membawa sinyal ke otak ke berbagai otot dan kelenjar di seluruh tubuh. Yang kedua yaitu bagian abu-abu atau substansia grisea. Untuk bagian ini, pada sumsum tulang belakang itu terbagi dalam beberapa fungsi khusus. Apabila bagian abu-abu dibagi menjadi 2 bagian, tiap-tiap bagiannya memiliki bagian yang disebut dengan tanduk dorsal, tanduk ventral, dan tanduk lateral. Tanduk dorsal dan ventral itu terhubung dengan otot tangka, sedangkan tanduk lateral itu terhubung dengan otot jantung dan otot polos. Pada tanduk dorsal itu terdapat badan sel saraf penghubung atau asosiasi konektor yang akan menerima impuls dari sel saraf sensori serta akan menghantarkannya ke saraf motor. Pada bagian putih itu terdapat serabut saraf asosiasi. Kumpulan saraf asosiasi tersebut membentuk saraf atau urat saraf. Urat saraf yang membawa impuls ke otak adalah sebuah saluran asenden dan juga membawa impuls yang berupa perintah dari otak itu. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Jana dengan nomor NIM 203127 akan menjelaskan tentang fungsi medula spinalis. Fungsi medula spinalis ini ada 5. Yang pertama, pusat pergerakan otot-otot tubuh. Yang kedua, adanya mengatur pergerakan refleks spinalis dan lutut. Yang ketiga, mengantarkan rangsangan koordinasi dari otot-otot ke sendi dan ke cerebrum di otak. Yang keempat, ada penghubung antar medula spinalis. Yang kelima, ada penghubung komunikasi antar otak dan semua bagian tubuh. Otak dan medula spinalis ini dilindungi oleh 4 struktur, yaitu struktur tulang yang keras. Yang kedua, jaringan membran pelindung, yaitu yang disebut dengan meninges. Yang ketiga, adanya cairan cerebrospinalis. Yang keempat, yaitu adanya sawar darah otak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spinalis. 1. Cedera medula spinalis akibat kecelakaan yang menimbulkan trauma medula spinalis. Cedera pada tulang belakang baik langsung maupun tidak langsung yang menyebabkan lesi di medula spinalis sehingga menimbulkan gangguan neurologis, menyebabkan kecacatan menetap atau kematian. Yang kedua yaitu kompresi medula spinalis metastasis. Kompresi medula spinalis akibat metastasis adalah penekanan kantung dura beserta isinya pada medula spinalis oleh massa metastasis tumor ekstradura maupun intradura yang menyebabkan kerusakan neurologis irreversibel seperti paraplegia dan tetraplegia, tergantung letak ketinggian lesi. Yang ketiga yaitu mielitis transvers akut, merupakan kelainan neurologis yang disebabkan oleh proses inflamasi dari substansia putih dan abu-abu medula spinalis, menyebabkan demyelinisasi aksonal.
Yang keempat yaitu spondylosis cervical, merupakan penyakit yang menyerang pada usia pertengahan dan usia lanjut. Ditandai dengan nyeri pada kudu, hal ini diakibatkan karena diskus atau tulang belakang leher mengalami kemunduran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Putri Ananda, NIM 203132. Baiklah, saya akan menjelaskan faktor-faktor penyebab kelainan modulus spinalis. Yang pertama yaitu trauma, yang kedua yaitu tulang belakang yang patah, yang ketiga infeksi, yang keempat yaitu tumor modulus spinalis, yang kelima yaitu tekanan yang tiba-tiba biasanya berasal dari cedera atau pendarahan, yang keenam yaitu pembuluh darah yang abnormal, yang ketujuh yaitu kecelakaan lalu lintas. Penyebab lainnya bisa pula disebabkan oleh kelainan seperti arteriopati spinal, keganasan yang mengakibatkan faktor patologis, infeksi, osteoporosis, dan lain-lainnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.